Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan saya Gea. Saya bagian dari Jatiwangi Art Factory yang juga concern di bagian salah satu proyeknya yaitu Perhutana, membuat hutan kolektif di Jatiwangi, hutan kolektif baru di Jatiwangi. Jadi kalau menurut saya pribadi ya, antara seni dan budaya dengan kehidupan itu bukan hal yang terpisah, bukan hal yang dipisahkan. Jadi kemudian kalau misalnya kita main tentang seni, main di wilayah kebudayaan, kemudian kami tidak memperdulikan kehidupan gitu. Kami tidak memperdulikan isu-isu lain selain itu, bukan berarti kayak gitu. Jadi menurut kami sebenarnya seni dan budaya itu juga sebagai satu kesatuan gitu antara hidup dan berkehidupan gitu. Sekarang terus kemudian kenapa sih sekarang banyaknya ngomongin pohon gitu? Kenapa kami kemudian dari sekian proyek kami ngomongin tentang membuat hutan kolektif baru gitu? Karena yaitu menurut kami ini sudah mulai menjadi kekhawatiran bersama yang paling terasa dampaknya gitu. Dan kemudian lewat seni dan budaya biasanya kekhawatiran kami itu bisa dilawan bersama dengan lebih menyenangkan kayak gitu sih. Jadi sebenarnya merespon kekhawatiran bersama tentang pemanasan global, tentang isu iklim, tentang bagaimana kemudian kita punya ruang hidup yang sehat, yang bersih, gitu, yang menyenangkan. Jadi itu kami tuh kalau sekarang tuh ngetrennya tuh bahasanya tuh kolektif kalau kolektif seni. Jadi kerumunan orang yang berkumpul gitu. Walaupun ya kami berkumpul tuh di tahun 2005 ada Pak Gindi sama kakaknya Arif Yudi sama istrinya Arif Yudi, Loranita, itu membuat JAF gitu. Tadinya JAF itu ngumpul di bekas pabrik genteng. Di sini kan? Di sini. Okay. Jadi dulu tuh wilayah ini tuh bekas pabrik genteng. Kemudian berubah zaman industri baru masuk segala macam, kemudian semakin struggle dan akhirnya pergerakan-pergerakan inilah yang membuat kita tetap hidup gitu. Terus apa sih yang biasa dilakukan kalau misalnya kami simpelnya nyebutnya tuh sebenarnya kolektif ini tuh biasanya mengartikulasikan tanah sebagai lahan bahan gagasan sebagai proyek artistiknya gitu. Jadi kami biasanya ya mendalami tanah itu gitu, arti tanah, arti kehidupan sebagai bahan gagasan. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi kita tuh ya hidup tuh ya terlepas apapun gitu background kita semua gitu. Terlepas kami mungkin kolektif seni dan segala macam, tapi kan kita tetap hidup di dunia ya, mau nggak mau segala persoalan yang ada pun harus kita jalani dan kita hadapin gitu, harus kita atasi bersama gitu. Kemudian kalau kami memang sebenarnya memang dari dulu tuh kami selalu ngomongin tentang wilayah gitu, bagaimana kami merasa nyaman tinggal di wilayahnya kami gitu, karena menurut kami itu adalah kesejahteraan
yang harus diperjuangkan gitu. Kemudian kenapa akhirnya kami terus beradaptasi dari mulai pabrik genteng, kemudian kami membuat nilai material yang lebih, kemudian akhirnya ngomongin hutan juga, karena itu juga upaya buat bertahan hidup gitu. Karena sebenarnya kan kalau pagi itu bilangnya sebenarnya kita tuh di sini tuh nggak akan hidup kalau nggak ada pohon gitu. Kita di sini, apalagi dulu tuh pertama kali kemudian Pak Ginggi menggagas perhutanan tuh karena waktu itu zaman COVID, dimana oksigen itu begitu sulit dan begitu mahal gitu. Kami merasakan sekali karena nenek di sini tuh juga terkena COVID, dan yang namanya nyari oksigen tuh Masya Allah susah banget. Dan akhirnya kami sadar kalau ternyata selama ini tuh kami nggak menghargai ya ternyata keberadaan oksigen itu. Kami kok ternyata kurang mengapresiasi gitu keberadaan pohon di sini yang ternyata mereka lah yang memberi sumber kehidupan bagi kami gitu. Kemudian ya sebenarnya dari situ sih, karena sebenarnya kalau saya sendiri dari awal nggak terlalu terasa lah pada saat itu, ya nggak terlalu terasa bagaimana perubahan iklim tuh, nggak terlalu terasa karena Jatiwangi memang dasarnya sudah panas gitu. Kami sudah merasakan kayak panas segala macam gitu. Jadi mungkin di situ juga kami belum merasakan yang ternyata ini tuh ancaman nyata gitu, ancaman bersama yang nyata tuh pada saat itu memang belum terasa gitu. Kemudian saat COVID itu kami akhirnya sadar betapa pentingnya oksigen. Kemudian kami mulai mempelajari hal-hal itu. Kemudian kami mulai ternyata krisis iklim itu juga hal yang nyata gitu. Itu musuh nyata bersama dan segala macam. Akhirnya kami mencoba cari cara gitu bagaimana. Kemudian kami ngomongin tentang perubahan iklim, tentang bagaimana pentingnya kami punya hutan baru, bagaimana pentingnya kami tetap menjaga lingkungan di tengah gempuran industri baru yang datang, di tengah gempuran lahan-lahan itu dijual sama tetangga kami nih yang punya sawah itu untuk dibuat pabrik, kemudian dibuat kos-kosan, dibuat perumahan gitu. Kami di situ kemudian mencari cara bagaimana sih kami menyampaikan bahwa punya hutan itu juga termasuk sarana penting di satu wilayah gitu. Dari situ kami akhirnya mencoba cara bagaimana membuat hutan kolektif ini gitu. Karena kalau misalnya bikinnya sendiri tentu saja berat, tentu saja kami tidak punya kemampuannya, tentu saja kami tidak punya biayanya, tentu saja kami tidak punya banyak hal kurangnya gitu. Kemudian kami gimana caranya biar sama-sama gitu, karena kami juga ingin mengabarkan bahwa ini bukan juga hanya kerja kami, tapi ini memang harus jadi kerja bersama gitu. Mau siapapun harus merasa ini adalah kewajiban mereka gitu. Mau siapapun, mau mulai dari anak sekolah, anak SD, sampai orang tua, sampai pejabat, sampai warga sekitar, sampai seniman, sampai seluruh pokoknya semua orang tuh harus merasa bahwa kerja-kerja seperti ini tuh juga merupakan kewajiban gitu, kewajiban kita sebagai manusia gitu. Jadi kami hutan kolektif itu sebenarnya selain karena bersama-sama lebih mudah, kami juga berusaha untuk menyadarkan bahwa ini sangat penting gitu. Ini bukan hanya pekerjaannya akademisi, bukan hanya pekerjaannya dinas lingkungan, bukan hanya pekerjaannya dinas hutan, tapi ini memang pekerjaan kita bersama gitu. Itu sih yang juga menurut saya perlu disadari bersama gitu.
menurut kami ini juga bukan hal yang gampang ya, membuat hutan 8 hektar dari nol, dari kami yang nggak punya basic pengetahuan itu gitu. Nggak punya tanahnya juga. Nggak punya tanahnya, nggak punya sumber dayanya, nggak punya, dengan segala keterbatasan tuh bukan hal yang mudah gitu. Kami merintis di 2021 ide ini, kemudian kami juga berusaha gitu, menyambungkan, menghubungkan program kami dengan berbagai pihak, berbagai bidang, berbagai kepentingan gitu. Di situ juga bukan hal yang mudah gitu. Ada yang kemudian sepakat, kemudian ada yang juga menolak, ada yang sepakat tapi kemudian kesananya kehilangan komitmen dan segala macam. Itu juga bukan hal yang mudah buat kami. Tapi menurut kami ada hal yang buat saya pribadi tuh membahagiakan di saat kami misalnya mulai kelelahan, kemudian ada orang-orang yang terus support gitu. Kemudian ada tiba-tiba ada orang yang entah dari mana tiba-tiba dari luar kota, bahkan dari luar negeri, kayak kemarin aja contohnya tiba-tiba tuh ada uang transfer masuk dari Jerman sebesar 4 juta untuk beli kafling. Nah itu tuh menumbuhkan semangat kami lagi gitu, kayak ternyata juga sebenarnya masih ada orang yang peduli gitu, masih ada orang yang percaya dengan gitu, dengan dengan cita-cita ini gitu. Masih banyak orang yang ternyata berharap gitu untuk bagaimana hutan ini bisa tumbuh, kemudian bagaimana hutan ini bisa jadi percontohan di tempat-tempat lain. Tuh masih banyak orang yang percaya itu. Jadi itu juga jadi semangat buat kami gitu. Saat menurut saya pribadi sih, family forest itu juga sangat menjadi kekuatan yang sangat besar gitu untuk pergerakan atau untuk realisasi perhutanan ini gitu. Karena kalau nggak ada family forest kayak mengandalkan kami dan mitra dan segala macam, itu pasti tenaganya harus besar, atau uangnya harus besar, atau segala macamnya tuh harus benar-benar kuat lah. Sedangkan ya kami kan ya segini-gininya gitu kan. Family forest itu orang-orang yang berkomitmen untuk menghibahkan uang sebesar 4 juta. Kalau kami sebutnya investasi uang sebesar 4 juta untuk membeli tanah 4 kali 4 meter atau 16 meter persegi untuk ditumbuhkan hutan. Jadi proyeksi kami 8 hektar ini itu dipotong-potong, dibagi-bagi menjadi 4 kali 4 meter persegi gitu. Jadi 16 meter persegi per orang. Jadi buat gimana sih kami kemudian mengokupasi tanah ini, bagaimana kami membeli tanah ini, itu bebannya dikurangi oleh family forest yang berbaik hati, yang mempunyai niat, yang mempunyai komitmen baik, dan akhirnya menginvestasikan uangnya untuk dibuat hutan. Ada sekitar 250 orang yang sudah bergabung. Kebanyakan masih dari teman-teman seniman, teman-teman seniman, dan luar negeri. Domisilinya tuh di luar Indonesia, jadi teman-teman seniman internasional. Jadi sekitar 50% itu family forest atau orang yang sudah menginvestasikan uang untuk membuat hutan ini, kebanyakan masih teman-teman seniman dan domisilinya bukan di Indonesia gitu bahkan.
Dan paling sedikitnya itu sedihnya memang orang-orang Majalengkanya sendiri gitu, yang mungkin memang perlu lagi edukasi, perlu lagi penjelasan, perlu lagi sosialisasi dan segala macam mungkin. Tapi yang mudah-mudahan dengan terusnya kita berprogres gitu, teman-teman di Majalengkanya sendiri juga mudah-mudahan bergabung, apalagi sekarang ada sekolah-sekolah yang mulai bermitra gitu, sekolah-sekolah juga yang mulai tertular gitu semangat semangat hijaunya gitu. Ada SD Surawangi itu kemarin di tahun kemarin ya, di tahun kemarin itu membuat hutan Miyawaki gitu Dan sebagai kebun sekolah. dan kebun sekolah sebagai sebaran dari semangat perhutanan gitu. Tentu. Oke, masih optimis. Yang pertama, uh, kami tentu saja akan memperluas uh, sebarannya, memperluas isunya gitu, kayak menurut kami juga memperluas isu ini ke teman-teman seniman itu juga menyenangkan, karena respon-respon yang akan dikasih juga menyenangkan gitu. Eksperimen-eksperimen yang akan diberikan juga menyenangkan gitu, lebih imajinatif, kadang lebih liar gitu. Itu juga menjadi menurut kami menjadi salah satu strategi atau percobaan yang mungkin perlu lebih lebih di Galakan. Begitulah. Jadi yang menarik menurut kami saat misalnya kami undang teman-teman dari kemarin terakhir dari Kassel Jerman datang, kemudian mereka bilang kayak oke, karena sebelumnya ini adalah sawah, kita harus kayak recovery tanahnya dulu, kemudian kita biarkan tanahnya recovery. Itu menurut kami gitu, menurut saya pribadi bahkan itu konsep yang menarik gitu. Recovery tanah tuh jadi hal yang mudah dan menarik gitu. Jadi kami juga tidak yang kemudian beli tanah kemudian langsung bla 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 gitu. Kemudian tapi kami juga selain harus bekerja mencari masa lagi, kami juga di hutannya itu kami berusaha recovery dengan membiarkan tanah itu sembuh gitu. Itu juga jadi strategi yang bagus ya. Jadi satu sisi tanah bekerja, di sisi lain kami juga bekerja gitu. Kalau kami kemudian sama Pak Ginggi itu ngobrol, ya mungkin kalau misalnya dalam setahun ke depan kami berhasil 2 hektar itu, mari fokus dulu di 2 hektar ini gitu. Mari kita tumbuhkan dulu di 2 hektar ini, karena ada berapa ratus orang yang sudah percaya gitu. Jadi kami akan berusaha untuk ya udah kita mulai dulu di 2 hektar ini misalnya, karena nanti kalau 2 hektar ini udah mulai tumbuh, mungkin kepercayaan orang akan lebih banyak. Terus kepercayaan warga sendiri juga, karena yang perlu dihadapi itu bukan hanya mengumpulkan orang sebanyak-banyaknya untuk sama-sama membeli tanah, tapi juga untuk meyakinkan warga bagaimana tanah ini tuh akan dimanfaatkan dengan baik, tanah ini tuh akan dipergunakan dengan baik, tanah ini tuh nggak akan kemana-mana, warga tetap bisa menggunakannya, warga tetap bisa memanfaatkannya, mendapatkan manfaatnya, daripada warga menjualnya ke pabrik, ke perumahan dan segala macam. Itu juga butuh proses keyakinan gitu. Kalau misalnya kemudian hutan ini mulai tumbuh, hutan 2 hektar ini mulai tumbuh, kami rasa itu juga akan membantu banyak orang lebih percaya, termasuk
pemerintahan gitu. Bagaimana kami kemudian bernegosiasi dengan pemerintahan akan lebih mudah gitu. Bagaimana misalnya kalau mungkin kalau hutan ini udah terlihat, uh, kepala daerah bisa meregulasikan setiap dinas punya satu. Misalnya itu mungkin akan lebih lebih percaya orang karena hasilnya udah terlihat gitu. Jadi mungkin 2 atau 3 tahun ke depan kami akan fokus coba di pembangunan hutan di 2 hektar. 2 hektar yang sudah ada. Kalau saya pribadi ini apa ya? Kalau saya pribadi biasa selalu menempatkan diri sebagai warga, gitu, sebagai orang Jatisura, sebagai penghuni rumah di nomor 71. Gitu. Jadi saat ada orang yang kira-kira bisa membuat rumah saya lebih nyaman, saya dan tetangga saya bisa tinggal lebih nyaman, mari usaha bersama gitu sih kalau saya.